Di pinggir sawah desa Kandang Serang, Banyuwangi, ada gubuk bambu beratap daun kelapa yang sudah bolong-bolong. Hujan deras malam itu membuat atap bocor di 3 tempat. Air menetes ke lantai tanah, membentuk genangan kecil yang bercampur lumpur. Siti Lestari, janda berusia 32 tahun, duduk di tikar usang sambil memeluk anaknya. Dika, yang baru berumur 7 tahun. Tubuh Dika panas sekali. Wajahnya pucat dan napasnya pendek-pendek. Dokter di puskesmas bilang leukemia stadium akhir. Biaya kemoterapi 150 juta rupiah. Siti cuma punya 800.000 rupiah di dompet kain. Siti dulu kerja buruh cuci di rumah tetangga. Suaminya mati kecelakaan motor 2 tahun lalu. Hutang bank menumpuk karena pinjam untuk obat Dika. Setiap malam, Siti hitung uang receh dari jualan gorengan. Hasilnya selalu kurang. Tetangga mulai menjauh. Mereka bilang, Siti pembawa sial. Anaknya sakit, suaminya mati. Sekarang hutang. Siti sering duduk sendirian di teras gubuk, lihat sawah gelap, dan berpikir jalan keluar. Malam itu, hujan makin deras. Petir menyambar pohon kelapa di kejauhan. Siti baru saja pulang dari rumah Mbah Gito, dukun kampung yang tinggal di ujung desa. Mbah Gito sudah tua, matanya putih kabur. Tapi orang-orang bilang dia bisa bicara sama jin. Siti datang karena putus asa. Dia bawa Dika yang sudah lemas di gendongan. Mbah Gito lihat anak itu, geleng-geleng kepala. Kalau mau sembuh, butuh duit banyak. Kalau mau duit banyak, ada jalan pintas, tapi berat. Siti tanya, apa jalannya? Mbah Gito bilang, pesugihan, kawin gaib, jin penunggu alas Kandang Serang bisa kasih harta, tapi harus nikah sama dia. Siti takut. Dia pernah dengar cerita orang yang pesugihan akhirnya gila atau mati misterius. Tapi lihat Dika yang sudah tak bisa buka mata. Siti mengangguk. Saya mau, Mbah. Asal anak saya sembuh. Mbah Gito kasih syarat. Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon di alas Kandang Serang. Siti harus datang sendirian, pakai kain putih, bawa sesaji nasi kuning, kembang 7 rupa, dan air aki suci dari sumur tua. Dia harus telanjang di bawah pohon beringin besar, baca mantra 3 kali, lalu tunggu jin datang. Kalau jin setuju, dia akan nikahi Siti malam itu juga. Kekayaan akan datang dalam 3 bulan. Tapi ada pantangan. Jangan cerita ke siapapun. Jangan tolak permintaan jin. Dan siap bayar harga nanti. Siti pulang dengan hati berdegup kencang. Dia simpan sesaji di bawah tempat tidur. Dika masih demam. Siti kasih obat demam yang sudah habis setengah. Dia duduk di samping anaknya, pegang tangan kecil yang dingin. Mama akan cari duit, Dik. Kamu harus sembuh. Air mata Siti jatuh ke tikar. Dia tahu risiko, tapi tak ada pilihan lain. Hari-hari menuju Jumat Kliwon terasa lambat. Siti tetap jualan gorengan, tapi pembeli semakin sedikit. Tetangga bilang anaknya menular. Bang telepon tiap hari, minta bayar cicilan. Siti simpan uang receh di kaleng bekas biskuit. Masih jauh dari cukup. Dika semakin kurus. Kulitnya kuning, matanya cekung. Siti bawa ke puskesmas lagi. Dokter bilang harus segera kemoterapi. Kalau tidak, maksimal 2 bulan.
Malam Jumat Kliwon tiba. Langit mendung, angin kencang. Siti mandi dengan air bunga, pakai kain putih panjang. Dia taruh Dika di rumah tetangga sebelah. Bilang mau ke rumah saudara. Tetangga curiga, tapi tak tanya banyak. Siti bawa sesaji dalam keranjang anyaman. Dia naik angkot ke pintu masuk alas kandang serang. Hutan itu terkenal angker. Orang bilang ada jin penunggu pohon beringin tua. Banyak yang ritual di sana, tapi tak semua pulang. Siti turun dari angkot jam 9 malam. Jalan tanah licin karena hujan sore tadi. Dia jalan kaki masuk hutan. Senter HP menyala redup, pohon-pohon tinggi, akar menjalar di tanah. Suara jangkrik keras sekali. Siti sampai di pohon beringin besar. Batangnya gede, akar menggantung seperti tali. Di bawah pohon ada batu datar, bekas ritual orang lain. Siti taruh sesaji di batu. Nasi kuning, kembang warna-warni, air aki dalam botol plastik. Dia lepas kain putihnya, lipat rapi di samping. Tubuhnya telanjang di udara dingin. Bulu kuduknya merinding. Siti duduk bersila di depan sesaji. Dia ambil kertas kecil dari Mbah Gito, baca mantra pelan-pelan. Ya jin penunggu alas kandang serang, aku Siti Lestari datang dengan ikhlas. Aku mau kawin gaib, aku mau harta untuk anakku. Terima aku sebagai istri. Dibaca 3 kali. Suaranya gemetar. Angin tiba-tiba kencang, daun bergoyang keras. Siti tunggu, tak ada apa-apa dulu. Hanya suara angin dan jangkrik. Dia mulai takut, mau pakai baju lagi. Tapi tiba-tiba udara jadi dingin sekali. Napasnya kelihatan seperti asap. Sesaji nasi kuning bergetar sendiri. Kembang 7 rupa layu dalam hitungan detik. Air aki di botol mendidih. Gelembung naik ke atas. Siti lihat bayangan hitam di balik pohon. Tinggi, pakai jubah panjang, wajah tak jelas. Bayangan itu mendekat. Siti tak bisa gerak. Tubuhnya seperti ditahan tali. Tak kelihatan. Bayangan berhenti di depannya. Suara dalam kepala Siti terdengar. Bukan dari telinga. Suara laki-laki dalam. Berat. Kau minta kawin gaib. Aku terima. Mulai malam ini, kau istriku. Harta akan datang. Tapi ingat, ada harga. Siti angguk pelan. Dia tak bisa bicara. Bayangan menyentuh bahu Siti. Dingin seperti es. Tubuh Siti bergetar. Dia merasa ada yang masuk ke dalam dirinya. Seperti angin dingin mengalir di darah. Sesaji hilang sendiri. Nasi kuning lenyap. Kembang jadi abu. Air aki tumpah. Tanah jadi hitam. Bayangan mundur. Hilang di balik pohon. Angin berhenti. Udara kembali normal. Siti duduk lemas. Dia pakai kain putih lagi. Tangannya gemetar. Dia kumpul sisa sesaji, bawa pulang keranjang kosong. Jalan keluar hutan terasa panjang. HP-nya mati baterai. Dia sampai rumah jam 2 pagi. Dika masih tidur di rumah tetangga. Siti ambil anaknya, bawa pulang. Dia tidur di samping Dika. Tubuh masih dingin. Pagi harinya, Siti bangun karena bau aneh. Di bawah bantal Dika ada tumpukan uang kertas 100.000 rupiah. Baru, rapi, total 50 juta rupiah. Siti hitung berkali-kali. Tak percaya uang itu muncul begitu saja. Dia ingat suara jin. Harta akan datang. Siti simpan uang di lemari besi tua, kunci rapat. Dia bawa Dika ke dokter swasta di kota.
bayar kemoterapi pertama. Dokter bilang ada harapan. Hari berikutnya, uang muncul lagi. 50 juta rupiah di bawah bantal. Siti mulai beli bahan skincare. Dia dulu belajar meracik krim dari YouTube. Sekarang punya modal. Dia buat serum sederhana, jual online. Awalnya kecil, tapi viral di TikTok desa. Pembeli bilang, kulitnya cerah. Pesanan naik. Siti pindah ke rumah kontrakan lebih besar. Dika mulai kemoterapi. Badannya membaik. Tapi malam-malam, Siti mulai mimpi aneh. Dia lihat jin itu lagi. Berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya tampan. Kulit hitam mengkilat. Mata merah. Jin tak bicara. Cuma lihat. Siti bangun keringat dingin. Dia cek Dika. Anaknya tidur nyenyak. Uang tetap muncul tiap pagi. Bisnis skincare makin besar. Siti rekrut karyawan. Buka pabrik kecil di Malang. 3 bulan setelah ritual, perut Siti mulai membesar. Dia tak hamil dari manusia. Tak ada hubungan sejak suami mati. Dokter USG bilang rahim kosong. Tapi ada detak jantung kuat. Siti tahu ini anak dari jin. Dia tak cerita ke siapapun. Bisnisnya meledak. Omzet ratusan juta. Tapi di pabrik, karyawan mulai cerita. Lihat bayangan hitam malam-malam. Siti duduk di kantor barunya. Lihat tumpukan uang di brankas. Dika sembuh. Sekolah lagi. Tapi setiap kali lihat cermin, Siti lihat bayangannya agak buram. Seperti ada yang ikut berdiri di belakang. Dia ingat pantangan Mbah Gito. Jangan tolak permintaan jin. Siti tahu, ini baru awal. Harga belum dibayar. 3 bulan setelah ritual di alas kandang serang, perut Siti Lestari mulai membesar. Awalnya dia pikir, karena makan banyak, bisnis skincare-nya mulai untung. Dia bisa beli makanan enak setiap hari. Tapi perutnya keras, seperti ada yang dorong dari dalam. Siti tak ingat hubungan dengan laki-laki. Sejak suami mati, dia takut, tapi tak berani cerita. Uang dari jin masih muncul tiap pagi di bawah bantal Dika. 50 juta rupiah, rapi, baru. Siti simpan di brankas besi yang baru dibeli. Siti mulai sering mual. Pagi-pagi muntah di kamar mandi. Kontrakan baru, rumahnya sekarang lebih besar. 2 kamar di pinggir kota Banyuwangi. Dika sudah sembuh dari leuk. Kemoterapi berjalan lancar karena uang cukup. Anaknya kembali sekolah, pakai seragam baru. Tapi Siti semakin lemas. Kulitnya pucat, tapi perut makin besar. Dia beli tes kehamilan di apotek. Hasilnya positif. 2 garis merah. Siti duduk di lantai kamar, pegang perut. Ini anak jin, gumamnya pelan. Dia ingat malam ritual. Bayangan hitam menyentuh bahunya. Dingin masuk ke tubuh. Siti tahu ini bagian dari kawin gaib. Mbah Gito pernah bilang, kalau jin terima, istri akan hamil gaib. Anaknya bawa berkah harta, tapi juga bawa bahaya. Siti tak hubungin Mbah Gito lagi. Dukun itu bilang, jangan datang kecuali darurat. Siti takut ketahuan tetangga. Dia pakai baju longgar, bilang ke orang-orang kalau lagi gemuk. Bisnis skincare Siti makin maju. Dia beri nama produk Luminous Gold, serum wajah dari bahan alami campur emas cair. Awalnya jual di Instagram, sekarang masuk TikTok Shop. Video review pembeli viral. Wanita-wanita di Jakarta
pesan banyak, omzet bulanan capai 300 juta rupiah. Siti sewa pabrik kecil di Malang. Bangunan 2 lantai, mesin mixer baru. Dia rekrut 10 karyawan. Mereka kerja shift pagi dan malam. Siti pindah ke Malang, sewa rumah di perumahan elit. Mobil Rubicon hitam baru parkir di garasi. Dika senang, rumah baru, kamarnya besar, ada TV layar datar. Siti belikan mainan banyak, tapi malam-malam Dika sering bangun nangis. Bilang, lihat bayangan hitam di jendela. Siti bilang cuma mimpi. Dia cek kamar anaknya, tak ada apa-apa. Tapi di cermin kamar mandi, Siti lihat perutnya bergerak sendiri, seperti ada yang tendang dari dalam. Kuat sekali. Siti pegang perut, rasakan detak jantung cepat, bukan miliknya. Siti periksa ke dokter kandungan di klinik swasta Malang. Dokter perempuan tua, pakai kacamata tebal, USG dilakukan, layar hitam putih. Dokter gerakan alat di perut Siti. Dokter diam lama, wajahnya bingung. Rahimnya kosong, Bu. Tak ada bayi, tapi ada detak jantung kuat di sini. Dokter tunjuk bagian bawah perut. Detaknya 180 per menit. Siti tak kaget. Dia tahu ini gaib. Dokter sarankan periksa ke spesialis. Siti tolak. Dia bayar tunai, pulang tanpa obat. Perut Siti makin besar tiap minggu. Bulan kelima, sudah seperti hamil 7 bulan. Gerakannya kuat. Malam-malam, Siti duduk di sofa, pegang perut. Rasanya seperti ada yang putar balik di dalam. Kulit perutnya mengkilat, seperti ada cahaya emas samar. Siti mulai mimpi. Tiap malam, jin datang lagi. Wajah tampan, kulit hitam mengkilat, mata merah menyala. Jin duduk di ujung tempat tidur, pegang perut Siti. Tak bicara, cuma lihat. Siti bangun, keringat dingin, bantal basah. Uang masih muncul. Sekarang 100 juta rupiah. Tiap pagi, Siti beli mesin pabrik baru. Karyawan tambah jadi 20 orang. Produk Luminous Gold masuk Shopee. Rating 4.9, ribuan ulasan. Influencer besar di Jakarta. Promosi. Siti jadi tamu di podcast bisnis online. Dia cerita dari nol jadi sukses. Tak bilang soal pesugihan. Orang-orang kagum. Siti beli villa di lereng Gunung Bromo. Rumah 3 lantai, kolam renang, view sawah. Dika punya kamar main game. Tapi di pabrik, hal aneh mulai terjadi. Karyawan shift malam cerita, lihat bayangan hitam lewat lorong. Mesin mixer nyala sendiri. Jam 3 pagi, bahan emas cair di drum bergetar tanpa disentuh. Satu karyawan, namanya Budi, pulang malam sendirian. Dia lihat anak kecil berdiri di pintu pabrik. Kulit emas mengkilat, mata merah. Budi takut, lari pulang. Besoknya, dia sakit, demam tinggi. Dokter bilang infeksi misterius. Siti tahu ini tanda anak gaib mulai aktif. Bulan ke-6, perut Siti sudah sangat besar. Dia tak bisa jalan jauh. Duduk di kursi roda saat ke pabrik. Karyawan lihat bosnya hamil, tapi tak ada suami. Gosip mulai. Mbak Siti hamil luar nikah, kata mereka di kantin. Siti tak peduli. Dia fokus bisnis.
Omzet naik jadi 1 miliar rupiah sebulan. Bank kasih pinjaman besar untuk ekspansi. Siti buka cabang di Surabaya. Malam kelahiran tiba, bulan ke-9, tapi baru 6 bulan sejak ritual. Siti sendirian di villa. Dika dikirim ke rumah Mbah Kito di Banyuwangi. Siti tak mau anaknya lihat. Malam itu hujan deras lagi. Petir menyambar lereng gunung. Siti merasa mulas kuat. Air ketuban pecah di lantai marmer. Cairannya hitam keemasan. Bau amis. Siti merangkak ke kamar tidur. Dia taruh handuk tebal di kasur, mendorong sendirian. Prosesnya cepat. Tak sampai 1 jam, bayi lahir. Kulitnya emas mengkilat, seperti dilapisi foil emas tipis. Rambut hitam panjang, mata merah menyala. Bayi tak nangis biasa. Suaranya seperti gong Jawa, keras, menggema di villa. Siti potong tali pusar dengan gunting dapur. Tali pusarnya hitam, seperti akar pohon. Bayi pegang tangan Siti, kuat sekali. Kulitnya dingin. Siti bersihkan bayi dengan air hangat. Dia beri nama Emas dalam hati. Tak ada akta kelahiran. Bayi tak butuh susu. Dia tidur di box baru, tapi mata tetap terbuka. Pagi harinya, di bawah box, ada tumpukan uang lagi. 200 juta rupiah. Siti hitung, simpan di brankas besar. Bisnis makin meledak. Produk Luminous Gold jadi trending. Tokoh seleb pakai tag di Instagram. Siti jadi miliarder. Asetnya capai 15 miliar rupiah dalam setahun. Tapi bayi Emas aneh. Dia tak tumbuh normal. Dalam 1 bulan, sudah sebesar anak 2 tahun. Kulit emasnya makin mengkilat. Malam-malam, dia merangkak keluar box. Siti lihat di CCTV. Kamar Emas berdiri di depan cermin. Pegang kaca, cermin retak pelan, seperti ada tekanan dari dalam. Siti takut, tapi tak bisa buang bayi. Ini anak dari jin suaminya. Dika pulang dari Banyuwangi. Dia lihat adik baru. Takut. Mama, matanya merah, kulitnya kayak patung. Siti bilang, jangan takut. Tapi Dika mulai mimpi buruk. Bangun nangis, bilang lihat jin hitam berdiri di kamar. Siti pasang garam di pintu kamar, tak membantu. Uang tetap muncul, tapi sekarang di bawah box emas. Jumlahnya 500 juta rupiah tiap minggu. Di pabrik Malang, karyawan mulai hilang. Pertama, Budi yang demam. Besoknya, tak masuk kerja. Keluarga cari, tak ketemu. Polisi datang, cek CCTV. Rekaman buram, Budi lihat masuk gudang malam-malam, tak keluar lagi. Besoknya, mayat ditemukan di drum bahan emas. Kulitnya terkelupas seperti dicairkan. Wajahnya hilang separuh. Polisi bilang kecelakaan kimia. Siti tahu ini tumbal. Karyawan lain resign massal. Siti gaji naik 2 kali lipat. Masih kurang orang. Dia rekrut baru dari desa. Bayi Emas sekarang sebesar anak 5 tahun. Dalam 3 bulan, dia tak bicara. Cuma lihat, matanya ikut Siti kemana-mana. Siti mulai batuk, dahaknya hitam, bercampur butir emas kecil. Dokter bilang infeksi paru. Siti tak percaya. Dia tahu ini harga mulai ditagih. Malam-malam, Siti duduk di teras villa. Lihat Gunung Bromo gelap. Bayi Emas duduk di pangkuannya.
pegang leher Siti. Dingin, Siti ingat janji jin. Ada harga. Dia lihat cermin di ruang tamu. Bayangannya mulai buram. Seperti ada dua wajah. Satu Siti, satu jin. Bisnisnya capai 3 miliar rupiah sebulan. Tapi Siti tak bahagia. Dika tak mau dekat adiknya. Anaknya tidur di kamar terkunci. Siti hubungi Mbah Gito lewat telepon. Dukun itu jawab pelan. Sudah mulai ya, itu baru awal. Cinta kasih gratis. Siti tanya cara berhenti. Mbah Gito bilang harus ritual pembatalan di alas kandang serang. Tapi butuh tumbal besar. Siti takut. Dia matikan telepon. Bayi emas lihat Siti. Mata merah menyala lebih terang. Seperti senyum. Pabrik tambah shift malam. Karyawan baru cerita lihat anak emas merayap di plafon. Suara gong Jawa terdengar dari gudang. Siti pasang CCTV baru. Rekaman malam. Emas masuk pabrik sendirian. Berdiri di depan drum emas cair. Drum mendidih. Besoknya satu karyawan hilang lagi. Mayat ditemukan sama. Kulit terkelupas. Siti tahu waktu semakin sempit. Kekayaan datang cepat. Bahaya juga. Dia pegang perut yang sudah kempes. Bayi emas tidur di sampingnya. Kulit emas mengkilat di bawah lampu. Siti tutup mata. Besok uang akan muncul lagi. Tapi berapa nyawa lagi yang hilang? Setahun setelah bayi emas lahir, Siti Lestari sudah tak lagi tinggal di Villa Lereng Bromo. Dia pindah ke rumah baru di kawasan elit Malang. Komplek perumahan mewah dengan gerbang besi otomatis dan satpam 24 jam. Rumahnya 3 lantai, luas 800 meter persegi. Ada kolam renang infinity dan garasi untuk 4 mobil. Rubicon hitam, Fortuner putih, dan 2 sedan mewah terparkir rapi. Dika punya kamar sendiri di lantai 2, lengkap dengan konsol game dan rak mainan impor. Siti belikan anaknya guru privat dari Surabaya. Nilai Dika naik, dia kembali ceria, tapi masih tak mau dekat dengan emas. Emas sekarang sebesar anak 7 tahun. Tapi baru berumur 1 tahun. Tubuhnya tinggi kurus, kulit emas mengkilat seperti patung hidup. Rambut hitam panjang sampai bahu. Mata merah selalu menyala. Dia tak bicara sama sekali. Makanannya aneh. Tak suka nasi atau susu. Siti kasih daging mentah. Emas makan lahap, gigi tajam. Suara kunyah seperti retak tulang. Malam-malam emas sering hilang dari kamar. Siti cek CCTV rumah. Emas keluar lewat jendela lantai 2, lompat ke tanah tanpa luka. Dia kembali sebelum subuh, bawa bau amis dari luar. Bisnis Luminous Gold meledak. Pabrik di Malang diperluas jadi 3 lantai. Mesin otomatis dari China, ruang lab bersih, gudang bahan baku seluas lapangan bola. Karyawan sekarang 150 orang. Kerja 3 shift. Produk tak cuma serum. Ada krim malam, masker emas, sabun cair, sampai parfum. Semua pakai logo lingkaran emas dengan tulisan Jawa kuno yang Siti dapat dari mimpi. Omzet bulanan capai 5 miliar rupiah. TikTok Shop Luminous Gold nomor 1, kategori skincare. Shopee kasih badge top brand. Influencer besar seperti Ria Ricis dan Atta Halilintar promosi gratis. Karena suka hasilnya, Siti jadi bos besar. Kantor pribadinya di lantai atas pabrik. Meja kaca besar,
kursi kulit impor. Dia pakai baju desainer, tas Hermes, sepatu low butik, rambut disanggul, make up tebal. Karyawan panggil Bu Bos. Rapat pagi tiap Senin. Siti duduk di ujung meja. Dengar laporan manajer, penjualan naik 20%. Tiap bulan, ekspor ke Malaysia dan Singapura mulai jalan. Bank kasih kredit 50 miliar rupiah untuk buka pabrik cabang di Jakarta. Siti tanda tangan tanpa baca detail. Uang dari Jin masih muncul. Sekarang 1 miliar rupiah tiap minggu. Di bawah kasur emas, uangnya selalu baru, nomor seri berurutan. Siti tak simpan di bank lagi. Dia beli brankas raksasa di ruang bawah tanah rumah. Pintu besi tebal, kunci sidik jari. Uang numpuk sampai 200 miliar rupiah tunai. Siti beli saham perusahaan kosmetik besar. Tanah di Bali, apartemen di Jakarta. Namanya masuk majalah bisnis. Foto sampul dengan judul "Dari Janda Miskin Jadi Miliarder Skincare". Tapi di balik kesuksesan, masalah datang. Karyawan hilang semakin sering. Sudah 5 orang dalam 2 bulan. Polisi datang berkali-kali, tapi tak ada bukti. CCTV selalu buram di bagian gudang malam hari. Mayat ditemukan di drum emas cair. Kulit terkelupas sempurna, seperti dicairkan kimia. Dokter forensik bilang luka aneh. Tak ada zat kimia di tubuh. Keluarga korban demo di depan pabrik bawa spanduk "Kembalikan anak kami". Siti kasih santunan 100 juta rupiah per keluarga. Demo bubar. Tapi gosip menyebar. Orang bilang pabrik angker. Ada hantu anak emas. Siti pasang lebih banyak CCTV. Lampu terang di semua sudut. Dia sewa dukun dari Madura, pasang jimat di pintu gudang. Tak membantu. Emas masih keluar malam. Rekaman CCTV baru tunjuk emas masuk pabrik jam 2 pagi. Dia berdiri di depan drum, pegang pinggir besi. Drum mendidih hebat, uap keluar. Besoknya, 1 karyawan hilang lagi. Siti mulai takut ke pabrik malam hari. Dia suruh manajer tutup shift malam. Produksi cuma pagi sampai sore. Penjualan turun sedikit, tapi masih untung besar. Di rumah, Dika semakin jauh. Anaknya tak mau makan bareng emas. Dia kunci kamar dari dalam, pasang garam di ambang pintu. Siti tanya kenapa. Dika bilang Mas lihat dia tidur. Matanya buka terus mah, kayak boneka hidup. Siti peluk anaknya, bilang jangan takut. Tapi malam itu, Siti lihat sendiri. Emas duduk di tangga, lihat kamar Dika. Kepala miring, seperti dengar sesuatu. Siti panggil Emas. Anak itu tak gerak, baru balik saat Siti dekat. Mata merah menyala, lebih terang. Siti mulai sakit, batuknya semakin parah. Dahak hitam bercampur emas cair. Dokter spesialis paru di Surabaya bilang ada benda asing di paru, seperti serpihan logam. Operasi diperlukan. Siti tolak. Dia tahu ini dari jin. Mbah Gito telepon sendiri. Suara lemah. Buah pesugihan mulai masak. Jin minta bayaran. Siti tanya, apa bayaran? Mbah Gito bilang, nyawa orang terdekat. Siti matikan telepon. Tangan gemetar. Pabrik cabang Jakarta mulai dibangun. Lokasi di Bekasi, luas 2 hektar. Siti datang groundbreaking. Potong pita. Foto sama pejabat. Media nasional liput. Headline bos.
skincare termudah Indonesia. Siti senyum di kamera, tapi mata capek. Perutnya sering sakit, seperti ada yang tarik dari dalam. Emas ikut ke Jakarta, duduk di kursi belakang mobil. Dia lihat keluar jendela, tak kedip. Sopir bilang anaknya aneh, mata seperti lampu. Kembali ke Malang, karyawan senior namanya, Pak Slamet resign. Dia kerja dari awal pabrik kecil. Pak Slamet cerita ke manajer. Lihat Emas makan sesuatu di gudang. Benda merah seperti daging mentah. Besoknya Pak Slamet demam tinggi. Kulitnya mulai mengelupas. Dia masuk rumah sakit. Tak sadar, Siti kasih 200 juta rupiah ke keluarga, suruh diam. Tapi berita bocor ke media lokal. Judul pabrik Luminos Gold angker. Karyawan kulitnya lenyap. Penjualan turun 30%. Pembeli takut, bilang produk pakai bahan gaib. Siti gelar konferensi pers, bilang hoax. Dia tunjuk lab test, semua bahan alami. Penjualan naik lagi, tapi lambat. Siti tambah iklan di TV nasional, bayar mahal. Uang dari jin naik jadi 2 miliar rupiah seminggu. Siti beli stasiun TV kecil di Jawa Timur, suruh liput positif. Emas semakin besar. Sekarang sebesar remaja, 15 tahun dalam 6 bulan. Tubuh kurus tinggi, kulit emas tanpa pori. Dia mulai ikut Siti ke pabrik siang hari. Duduk di kantor bos, lihat karyawan lewat kaca. Karyawan takut, kerja buru-buru. Beberapa resign tanpa alasan. Siti gaji naik lagi, kasih bonus tahunan. Masih kurang orang, dia rekrut dari luar Jawa, kasih mes gratis. Malam-malam, Siti duduk di ruang kerja rumah, lihat laporan keuangan. Untung bersih 3 miliar rupiah sebulan setelah pajak. Aset total 500 miliar rupiah. Tapi dia tak tidur nyenyak. Batuknya berdarah sekarang, darah hitam keemasan, lengket di tisu. Dokter rumah datang, kasih obat mahal, tak membantu. Siti lihat cermin, wajahnya mulai kuning, mata cekung, seperti kurang darah. Dika mulai sakit, demam tinggi, kulit pucat. Dokter bilang infeksi, sama seperti karyawan. Siti panik. Dia bawa Dika ke rumah sakit internasional di Singapura, bayar jet pribadi. Dokter di sana bingung, tak ada virus, tapi sel darah Dika rusak, seperti terbakar dari dalam. Siti tinggal di rumah sakit 2 minggu. Mas ikut. Anak Mas duduk di koridor rumah sakit, lihat pasien lewat. Beberapa pasien lain sakit tiba-tiba. Siti telepon Mbah Gito lagi. Dukun itu bilang, saatnya bayar tumbal utama. Jin minta anak manusia, bukan karyawan, tapi darah daging. Siti tahu maksudnya Dika. Dia matikan telepon, nangis di kamar rumah sakit. Emas masuk, pegang tangan Siti. Dingin, mata merah lihat Dika. Tidur. Siti tarik anaknya, peluk erat. Kembali ke Indonesia, Siti tutup pabrik sementara. Karyawan libur berbayar. Dia cari cara batalkan pesugihan. Kunjungi dukun besar di Jogja, bayar 500 juta rupiah. Dukun itu ritual 3 hari, bakar kemenyan, baca mantra. Gagal. Jin lebih kuat. Dukun itu mati keesokan harinya. Jantung berhenti. Siti takut. Dia kunci Emas di ruang bawah tanah. Pintu besi tebal. Emas tak marah.
cuma duduk diam. Uang berhenti muncul, peran kas masih penuh, tapi bisnis mulai rugi. Stok numpuk, pembeli kabur. Media nasional liput skandal, judul luminous, gold pakai darah manusia, saham perusahaan turun, bank minta cicilan, Siti jual apartemen Jakarta, bayar utang, tapi masih kurang. Emas mulai rusuh di ruang bawah tanah, pukul pintu, suara gong Jawa menggema, dinding retak. Siti buka pintu, emas keluar, tubuh lebih besar, sekarang setinggi Siti. Kulit emas retak di beberapa tempat, keluar cairan hitam, bau amis kuat. Emas pegang bahu Siti, tekan pelan. Tulang Siti nyeri, dia jatuh, batuk darah. Dika semakin lemah. Dokter bilang maksimal 1 bulan. Siti duduk di samping tempat tidur anaknya, pegang tangan kecil. Emas berdiri di pintu kamar. Lihat mereka, mata merah berkedip pertama kali. Seperti senyum. Siti tahu, ini akhir dari kekayaan. Harga utama akan segera dibayar. 2 tahun setelah ritual kawin gaib, Siti Lestari sudah tak lagi kelihatan seperti bos skincare miliarder. Tubuhnya kurus, kulit kuning pucat, mata cekung dalam, batuknya tak berhenti, darah hitam keemasan keluar tiap kali. Dokter di rumah sakit swasta Malang bilang paru-paru Nia rusak parah, ada logam berat di jaringan, operasi tak mungkin. Risiko mati di meja bedah. Siti tolak kemoterapi. Dia tahu obat manusia tak berguna. Ini kutukan jin. Uang di brankas bawah tanah masih 150 miliar rupiah. Tapi bisnis Luminous Gold hampir bangkrut. Pabrik Malang ditutup permanen. Mesin dijual murah ke kompetitor. Cabang Jakarta tak pernah selesai. Tanah disita bank, rumah mewah di perumahan elit sekarang sepi. Pembantu pulang kampung semua, takut tinggal. Hanya Siti, Dika dan Emas. Dika berumur 9 tahun, tapi tubuhnya lemah seperti kakek tua. Leukemia kembali, lebih ganas. Dokter Singapura bilang, sel darahnya hancur total, maksimal 2 minggu. Siti bawa Dika pulang ke rumah, pasang infus di kamar. Perawat datang tiap hari, bayar 5 juta rupiah sehari. Dika tidur hampir sepanjang waktu, wajah pucat, napas pendek. Emas sekarang setinggi 2 meter, tubuh kurus panjang seperti tiang. Kulit emasnya retak di mana-mana, cairan hitam merembes keluar, bau amis busuk. Rambut hitam sampai pinggang, mata merah menyala seperti lampu neon. Dia tak lagi merangkak atau duduk, selalu berdiri diam di sudut ruangan. Lihat Siti dan Dika, tak kedip. Siti coba kunci emas di ruang bawah tanah lagi. Pintu besi baru tebal 2 senti. Emas pukul sekali, pintu bengkok. Dia keluar, tak marah, cuma lanjut berdiri di koridor. Malam-malam, rumah gelap. Listrik sering mati sendiri. Generator cadangan nyala, tapi lampu redup kuning. Siti duduk di samping tempat tidur Dika, pegang tangan anaknya, dingin. Emas berdiri di pintu kamar. Bayangan panjang di dinding. Suara gong Jawa terdengar dari dalam tubuh Emas. Pelan, tapi menggema. Siti tutup telinga, tak membantu. Dika bangun sebentar. Lihat Emas, nangis pelan. Mama, dia mau ambil aku. Siti peluk anaknya erat. Tubuh gemetar. Uang dari jin berhenti total. Brankas kosong dalam sebulan. Siti jual Rubicon, Fortuner,
perhiasan, dapat 2 miliar rupiah, bayar utang bank parsial. Kolektor datang tiap hari, sita furnitur, sofa kulit Italia, TV 80 inci, lemari desainer dibawa pergi. Rumah makin kosong. Siti pindah ke lantai 1, kamar kecil bekas pembantu. Dika di kasur lama, infus tergantung di tiang besi. Emas ikut pindah, berdiri di depan pintu kamar. Siti hubungi Mbah Gito lagi. Telepon tak diangkat. Dia naik mobil sisa, sedan murah, ke Banyuwangi. Rumah Mbah Gito kosong. Pintu terkunci. Tetangga bilang dukun itu mati 3 bulan lalu. Mayat ditemukan di sumur belakang. Mata putih terbuka, kulit terkelupas seperti karyawan pabrik. Siti pulang dengan hati hampa. Di jalan tol, Emas duduk di belakang. Lihat kaca spion, mata merah pantul di kaca seperti 2 bola api. Kembali ke Malang, polisi datang lagi. Kasus karyawan hilang dibuka ulang. Total 12 mayat ditemukan di gudang pabrik lama. Semua kulit terkelupas, wajah hilang. DNA cocok. Media nasional heboh. Judul: Bos Luminous Gold, pembunuh berantai. Siti dipanggil interogasi. Dia datang dengan pengacara mahal. Jawab tak tahu. Bukti CCTV buram. Kasus mandek. Tapi nama Siti rusak total. Produk Luminous Gold ditarik dari semua platform. Stok dibakar di lapangan. Asap hitam naik tinggi. Siti jual rumah mewah. Pembeli tak ada. Akhirnya dilelang murah. Dapat 8 miliar rupiah. Bayar utang sisanya. Dia pindah ke kontrakan kecil di pinggir Malang. 2 kamar sempit, atap seng bocor. Dika di kasur busa tipis. Infus dari rumah sakit dipasang sendiri. Perawat tak mau datang lagi. Bilang rumah angker. Siti belajar suntik sendiri dari YouTube. Tangan gemetar, jarum sering salah masuk. Emas ikut ke kontrakan. Tubuhnya tak muat di pintu. Dia bengkokkan kusen besi. Tetangga lihat, kabur. Kontrakan sepi. Rumah sebelah kosong. Malam pertama, Emas berdiri di halaman, lihat langit. Hujan deras, air tak basah kulit emasnya. Petir menyambar, bayangan Emas panjang sampai jalan raya. Anjing kampung lolong sepanjang malam. Dika semakin lemah. Hari ke-10 di kontrakan. Anaknya tak bisa bangun. Mata setengah terbuka, napas 1 kali per menit. Siti duduk di lantai, pegang tangan Dika. Air mata jatuh ke kasur. Emas masuk kamar, langkah berat, lantai retak. Dia berdiri di ujung kasur, pegang kaki Dika. Dingin menyebar ke tubuh anak. Napas Dika berhenti, mata tertutup pelan. Siti jerit dalam hati, tak ada suara keluar. Tubuhnya lemas. Emas tarik tubuh Dika pelan. Kulit anak mulai mengelupas dari kaki, seperti kertas basah. Lapisan tipis, warna emas samar. Siti coba tarik anaknya kembali. Tangan Emas kuat seperti besi. Tubuh Dika ringan, seperti kosong. Dalam hitungan menit, kulit terkelupas sempurna. Tubuh di dalam merah, tanpa darah. Emas pegang kulit itu, lipat rapi, masukkan keretakan di tubuhnya sendiri. Cairan hitam menutup retakan, kulit baru menyatu. Siti jatuh ke lantai. Tubuh Dika sekarang seperti boneka tanpa kulit. Diam. Emas lihat Siti. Mata merah berkedip lambat. Dia keluar kamar, langkah pelan. Siti merangkak ke tubuh anaknya, peluk erat, dingin,
Bau amis kuat. Dia tutup mata Dika dengan tangan gemetar. Malam itu, Siti tak tidur. Emas berdiri di luar kontrakan. Lihat sawah gelap. Pagi harinya, polisi datang. Tetangga lapor jeritan malam. Pintu kontrakan terbuka paksa. Mereka temukan Siti duduk di lantai. Peluk tubuh Dika tanpa kulit. Siti tak bicara. Mata kosong. Polisi bawa ke rumah sakit jiwa. Diagnosa stres berat. Tubuh Dika dibawa ke forensik. Dokter bingung. Kulit hilang sempurna tanpa sayatan. Kasus ditutup sebagai pembunuhan misterius. Siti dirawat di rumah sakit jiwa Malang. Kamar isolasi, jendela kecil berjeruji. Dia tak makan 3 hari. Perawat kasih infus. Malam keempat, lampu kamar mati. Perawat cek, Siti hilang. Kasur kosong, infus tercabut. Pintu terkunci dari dalam. CCTV, koridor buram. Bayangan tinggi lewat. Besoknya, perawat shift malam hilang. Mayat ditemukan di atap rumah sakit. Kulit terkelupas. Emas tak terlihat lagi di kontrakan. Tetangga bilang, lihat anak emas tinggi berjalan ke arah alas kandang serang malam itu. Langkah pelan, suara gong Jawa samar. Siti tak ditemukan. Polisi cari ke Banyuwangi. Hutan angker itu. Pohon beringin besar masih berdiri. Akar menggantung. Di bawah pohon ada kain putih lama. Sesaji busuk. Tanah hitam di tengah. Seperti bekas api. Mbah Gito dimakamkan di pekuburan desa. Batu nisannya retak vertikal. Seperti ada yang pukul dari dalam. Warga bilang, malam-malam terdengar suara gong dari makam. Anak kecil tak boleh lewat malam hari. Cerita pesugihan kawin gaib Siti menyebar di TikTok. Video rekaman CCTV pabrik, foto mayat tanpa kulit, viral jutaan views, komen penuh doa dan takut. Kontrakan Siti ditinggal kosong. Lampu sering nyala sendiri. Suara batuk perempuan terdengar dari dalam. Pemilik rumah jual murah. Pembeli tak ada. Akhirnya dibakar warga. Api hitam naik tinggi. Tak padam. Meski hujan, abu kontrakan berbentuk lingkaran emas di tanah. Emas tak pernah kembali. Tapi di alas kandang serang, pohon beringin mulai bercahaya. Samar malam hari, warga jauhkan diri. Ritual pesugihan berhenti total. Jin penunggu puas. Tapi cerita Siti jadi pelajaran. Kekayaan instan. Ada harga, nyawa terdekat yang bayar. Siti tak ditemukan hidup atau mati. Beberapa bilang, lihat wanita kurus berjalan di hutan malam. Batuk darah hitam, wajah setengah emas, mata merah. Dia cari anaknya atau cari tumbal baru. Polisi tutup kasus. Media lupa setelah sebulan. Tapi di Banyuwangi dan Malang, nama Luminous Gold jadi kutukan. Produk bekas dibuang, tak ada yang pakai. Hutan alas kandang serang kembali sunyi. Pohon beringin besar, akar menggantung. Angin malam bawa suara gong pelan. Jin menunggu istri baru. 5 tahun setelah Dika mati di kontrakan kecil, Malang mulai lupa nama Siti Lestari. Kasus hilangnya bos skincare jadi cerita lama di koran kuning. Polisi arsipkan berkas. Label tak terpecahkan. Rumah sakit jiwa tempat Siti dirawat dibangun ulang. Kamar isolasi dirobohkan. Perawat yang hilang diganti baru. Cerita hantu anak emas jadi dongeng malam. Tapi di Banyuwangi
alas kandang serang tetap angker. Warga pasang polis lain kuning di pintu masuk hutan. Papan besar bertuliskan, "Dilarang masuk, berbahaya." Pohon beringin tua masih berdiri. Batang semakin besar, akar menggantung seperti jaring laba-laba raksasa. Emas tak pernah terlihat lagi sejak malam. Siti hilang dari rumah sakit. Beberapa pendaki liar yang nekat masuk hutan malam hari cerita hal sama. Lihat bayangan tinggi 2 meter berjalan di antara pohon. Kulit emas retak, mata merah menyala. Suara gong Jawa mengikuti langkahnya. Mereka lari, pulang demam tinggi. Kulit mulai gatal, mengelupas pelan. Dokter bilang alergi, tapi obat tak membantu. Dalam seminggu, kulit tangan lepas seperti sarung tangan. Mereka mati, mayat dikubur cepat. Keluarga pasang doa di makam. Siti jadi legenda gaib. Nama Luminous Gold dilarang disebut di pasar Malang. Produk sisa di toko kecil dibakar massal. Asap hitam naik, bau amis. Pemilik toko bilang, barang itu panas sendiri di rak. Pembeli lama yang pakai serum emas, cerita kulitnya mulai mengkilat aneh. Pori hilang, wajah seperti plastik. Mereka operasi laser, kulit baru tumbuh normal lagi. Tapi mimpi buruk datang. Lihat Siti berdiri di ujung tempat tidur. Batuk darah hitam, wajah setengah emas, setengah manusia. Di desa Kandang Serang, makam Mbah Gito jadi tempat ziarah diam-diam. Batu nisan retak semakin lebar. Malam Jumat Kliwon, bunga 7 rupa muncul sendiri di atas tanah. Bau kemenyan tercium. Anak kecil dilarang lewat. Beberapa pemuda nekat ritual kecil, minta harta, pulang kaya mendadak, tapi hilang dalam sebulan. Mayat ditemukan di sawah, kulit terkelupas. Polisi tutup mata, bilang kecelakaan. Rumah kontrakan Siti di Malang diratakan buldoser. Tanah dijual murah ke developer, bangun ruko baru. Tapi pekerja sering sakit. Alat berat mati sendiri. Malam-malam suara batuk perempuan dari bawah tanah. Proyek mandek 2 tahun. Akhirnya tanah dibiarkan kosong. Tumbuh rumput liar. Anak-anak main bola. Bola sering hilang di semak. Saat dicari, bola berlumur cairan hitam lengket. Pabrik Luminous Gold lama di Malang jadi gudang kosong. Pintu besi berkarat, jendela pecah. Remaja sering masuk tantang nyali, rekam video untuk TikTok. Selalu sama, jam 2 pagi. CCTV HP mati. Suara gong Jawa terdengar. Bayangan tinggi lewat lorong. Mereka lari, HP hilang. Besoknya, video muncul di galeri, tapi bukan rekaman mereka. Gambar Siti duduk di kursi bos, wajah buram. Di belakangnya, emas berdiri, tangan di bahu. Video viral, jutaan views, komen penuh takut. Siti tak mati. Beberapa supir truk di jalan tol Surabaya Malang. Lihat dia, wanita kurus berdiri di pinggir jalan malam hari, minta tumpang. Wajah pucat, batuk darah ke tisu. Supir kasihan, berhenti. Siti naik kursi belakang, bau amis kuat. Saat tanya tujuan, Siti bilang ke anakku, truk jalan lagi. Spion belakang kosong. Siti hilang. Supir panik, berhenti di rest area. Kursi belakang basah, cairan hitam, tisu berdarah. Di lantai, mereka lapor polisi, tapi tak ada bukti. Emas tumbuh lebih besar, kini 3 meter.
Tubuh seperti pohon kurus, kulit emas penuh retakan, cairan hitam mengalir seperti sungai kecil. Dia tak lagi berjalan di hutan, duduk di bawah pohon beringin alas kandang serang. Seperti patung, warga dari jauh lihat cahaya emas samar malam hari. Burung tak hinggap di pohon itu, hewan liar menjauh. Pohon beringin tak pernah kering, daun hijau sepanjang tahun. Satu malam, kelompok pemuda dari Surabaya nekat masuk hutan, bawa kamera profesional, live streaming di YouTube. Judul Eksplorasi Alas Kandang Serang, Mitos Pesugihan Siti. Mereka sampai pohon beringin jam 1 pagi. Kamera nyala, lampu sorot terang. Mereka lihat emas duduk diam, tubuh besar, mata merah menyala. Stream langsung 50.000 penonton. Komen banjir. Pemuda dekati, sentuh kulit emas, dingin seperti es. Tiba-tiba kamera mati, live putus. Penonton lihat layar hitam, suara gong Jawa keras. Besok pagi, tim SAR masuk hutan, temukan kamera rusak. Badan pemuda hilang, hanya kulit terkelupas, tergantung di akar pohon. Rapi, seperti baju kosong. Polisi tutup akses hutan permanen. Pagar besi tinggi dipasang, satpam jaga 24 jam. Siti muncul lagi di mimpi orang-orang. Wanita yang pernah pakai luminous gold bangun keringat dingin. Lihat Siti di cermin kamar mandi. Wajah setengah emas, batuk darah hitam ke wastafel. Siti pegang bahu mereka. Dingin menusuk tulang. Bangun pagi, bahu biru memar. Dokter bilang stres, tapi memar bentuk tangan panjang. Jari kurus. Di pekuburan desa, makam Mbah Gito ambles pelan. Tanah turun setiap tahun. Malam Jumat Kliwon, tanah bergetar. Suara mantra Jawa kuno terdengar dari bawah. Warga pasang lampu terang, baca doa sepanjang malam. Tapi getar tak berhenti. Batu nisan pecah total. Tanah terbuka, lubang dalam, bau amis keluar. Warga tutup lubang dengan semen tebal. Besoknya, semen retak, lubang kosong lagi. Emas mulai bergerak lagi. Satpam hutan lapor, lihat dia keluar pagar besi malam hari. Tubuh bengkokkan besi, seperti kawat, langkah pelan ke arah desa. Anjing lolong, lampu mati. Emas berhenti di rumah dukun baru. Pemuda yang coba ganti Mbah Gito, rumah terbakar sendiri. Api hitam, pemuda ditemukan gosong, kulit hilang. Siti dan emas jadi satu cerita. Beberapa bilang Siti sudah jadi jin perempuan, ikut suaminya selamanya. Tubuhnya gaib, tak lagi manusia. Mereka jaga alas kandang serang, tunggu orang tamak baru. Ritual pesugihan kawin gaib muncul lagi di grup WhatsApp desa. Foto Siti lama, cantik di sampul majalah, dipakai umpan. Ikuti langkah Bu Siti. Kaya dalam setahun, beberapa nekat hilang. Polisi buka kasus ulang, temukan rekaman CCTV rumah sakit jiwa lama. Malam Siti hilang, bayangan tinggi masuk kamar. Pintu tak terbuka, tapi Siti keluar lewat dinding. Bayangan pegang tangan Siti. Jalan ke koridor, lampu berkedip. Rekaman putus, file rusak, tak bisa diputar lagi. Hutan alas kandang serang ditanami pohon jati baru. Proyek reboisasi pemerintah, pekerja tanam bibit. Tapi pohon beringin tak bisa ditebang. Gergaji mesin mati, kapak patah, akar tumbuh lebih dalam, rusak jalan desa. Proyek dibatalkan.
Hutan dibiarkan liar. Malam ini, Jumat Kliwon lagi. Langit mendung, angin kencang, pohon beringin bergoyang pelan. Di bawah pohon, Mas duduk diam, tubuh 3 meter. Retakan penuh, di sampingnya, Siti berdiri, tubuh kurus, kulit setengah emas, mata merah, sama seperti anaknya. Mereka lihat ke arah desa. Lampu rumah-rumah padam satu persatu. Seorang pemuda desa baru pulang dari kota, bawa motor butut. Dia lewat pinggir hutan, lihat cahaya emas samar, berhenti, turun, dekati pagar besi. Lihat Siti dan Mas. Siti angkat tangan, lambai pelan. Pemuda dekati, mata tertarik. Dia lewati pagar, jalan ke pohon. Pagi harinya, motor pemuda ditemukan di pinggir jalan. Kunci masih nyantol. Mesin panas. Pemuda hilang. Dompet di jok. Uang 5 juta rupiah utuh. Keluarga cari ke hutan. Tak berani masuk dalam. Hanya temukan sepatu pemuda di bawah pohon beringin. Kulit kaki masih di dalam. Seperti kaos kaki kosong. Cerita Siti tak pernah selesai. Kekayaan datang, tumbal dibayar. Jin tak pernah kasih gratis. Alas kandang serang tunggu. Tamu baru, pohon beringin besar, akar menggantung. Angin bawa suara gong pelan. Siti dan Emas berdiri diam. Mata merah menyala di kegelapan.